Setiap iman berbicara tentang sorga sebagai tujuan akhir manusia. Namun tahukah Anda, bahwa gambaran sorga dalam kekristenan dan dalam Islam memiliki perbedaan mendasar? Bagi orang Kristen, sorga adalah persekutuan kekal bersama Elohim dalam kasih dan penyembahan. Sementara dalam Islam, sorga digambarkan dengan kenikmatan jasmani, taman yang penuh sungai dan kebahagiaan fisik. Pertanyaannya, sorga manakah yang benar-benar menjawab kerinduan terdalam manusia? Inilah jawabannya bersama Edis TV. Di dalam Injil dikatakan, coba buka Injil itu, yang kami baca sekarang. Apa kata Yesus? Pada hari berbangkit, manusia itu hidup seperti malaikat di sorga. Tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Beda dengan ajaran orang Islam. Kalau dalam ajaran agama Islam bahkan diberi gadis-gadis yang berpayudara besar. Ya kan? Saya bahas itu gimana, dilema Bang. Untuk saya, satu sisi kalau saya tidak mengimani itu, saya jatuhnya murtad. Tapi dalam hati saya, ya ini dalam hati saya, ketika saya udah meninggal dunia, apakah masih ada nafsu itu? Karena itu kan kita kan bukan jasad yang ini lagi kan. Kalau masalah nafsu makan, nafsu itu kan dari ini kan, dari kedagingan ini. Saya sudah pernah bilang begini. Ada satu ustazah itu ya yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal. Ada pertanyaan begini, ustazah, nanti di dalam surga bagaimana nanti, apakah kita bisa bertemu dengan suami kita kembali? Katanya kan, ustazah jawab, jangankan suami kita, suami orang pun mau. Suami orang pun bisa, kata dia. Dengan logat Minangnya itu. Ada video viral itu. Jadi gimana Bang? Jadi kan kalau misalnya logika saya kacau itu. Iya. Jadi kacau itu. Jadi gini. Jadi kacau. Iya. Di dalam Bible disebutkan bahwa kita nggak pernah tahu kehidupan yang akan datang itu, kita nggak pernah tahu karena kita nggak pernah kesana kan. Tapi kita diberikan sebuah gambaran. Nah, di dalam Bible digambarkan bahwa mereka akan menyembah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi air mata di mata mereka. Itu digambarkan dalam Bible, kehidupan mereka akan seperti itu. Nah, menurut Al-Quran, ya digambarkan begini, bahwa kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga itu adalah ketika mereka memandang kepada wajah Tuhannya. Itu menurut ayat Al-Quran. Bahkan menurut hadis juga dikatakan, kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga adalah ketika mereka memandang wajah Allah, dikatakan. Bayangkan Bang, kenikmatan tertinggi adalah memandang wajah Allah, tapi kesibukan orang Islam memecah perawan. Bang, kita gini ya, manusia itu gini Bang, manusia itu tabiatnya dia akan sibuk dengan yang dia sukai, betul nggak? Iya betul. Contoh, orang yang suka main game, dia kan senangnya main game. Maka hari-hari dia itu akan dipenuhi dengan main game. Ya betul. Nah, orang yang sibuk, yang senang cari duit, kan banyak orang senang cari duit, akan sibuk mengisi hari-hari dia dengan cari duit. Ternyata di dalam surga umat muslim melakukan kemusyrikan. Kenapa saya katakan musyrik? Gini, kenikmatan tertinggi adalah memandang wajah Allah. Tapi umat muslim disebutkan, digambarkan di surga itu, mereka tidak sibuk memandang wajah Allah. Mereka tidak menghabiskan waktu mereka untuk memandang wajah Allah. Mereka habiskan waktu mereka untuk memecah perawan. Ini Bang ya, jujur, sejujurnya kan saya pernah berpikir juga kan, berpikir ketika kita kan ruh kita ya, ketika ruh kita lepas dari jasad ini, saya kan pernah ada satu riwayat juga ya, pernah baca, ketika kan saya meninggal, terus saya bisa melihat lagi, masih bisa melihat dunia, saya melihat istri saya menikah lagi, terus dikatakan di situ saya nggak ada rasa cemburu. Saya ketika saya meninggal, saya masih melihat istri saya menikah lagi, saya sudah nggak ada rasa cemburu. Nah, di situ rasa cemburu juga sudah hilang waktu itu, waktu di alam barzah itu. Iya, makanya saya bilang, kalau dia tidak memiliki lagi perasaan-perasaan duniawi, lalu bagaimana mereka akan sibuk memecah perawan? Saling berkontradiksi. Ya justru itu, karena kan jujurnya mungkin
saya orang normal ya, saya jujur normal. Tapi kalau masalah itu, kecintaan saya bukan ke situ. Saya kan jujur saya, kecintaan saya bukan ke arah situ gitu. Saya kan dari kecil berkebun dan berternak. Saya paling cinta ke arah situ. Jujur Iya. aja saya menghabiskan waktu di situ justru. Iya, makanya saya bilang, Bang, seseorang akan menghabiskan atau mengisi hari-harinya atau mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan yang dia suka. Ketika dia menghabiskan kegiatan yang dia tidak suka, maka orang itu berada di dalam kesengsaraan. Contoh, saya kasih contoh. Apa yang paling orang nggak suka? Nunggu, bener nggak? Iya, betul. Misalnya nunggu bis nggak datang-datang. Ya. Bayangkan kalau seseorang menghabiskan waktu, menghabiskan kegiatan yang dia tidak suka, maka orang itu berada dalam penderitaan. Nah, ternyata umat muslim itu tidak suka memandang wajah Allah. Padahal itu adalah kenikmatan tertinggi. Ya memang itu yang saya tahu. Karena digambarkan di dalam surganya orang Islam, mereka sibuk memecah perawan. Bukan sibuk memandang wajah Allah. Mereka tidak mencari kenikmatan yang tertinggi. Mereka mencari kenikmatan seksual. Makanya saya bilang di dalam surga pun umat muslim masih musyrik. Soalnya kan apa ya, kalau saya nggak berani bicaranya. Berat, saudara. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita merenungkan sebuah pengharapan yang menjadi inti iman kita, kehidupan sorga bagi orang yang percaya kepada Kristus. Alkitab berkata dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, Yesus sendiri menjanjikan, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Titik petik 2. Artinya, sorga bukanlah sekadar hayalan atau impian kosong, melainkan janji nyata dari Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Bagaimana kehidupan di sorga? Wahyu 21 menggambarkan Yerusalem baru turun dari sorga bagaikan pengantin yang berhias untuk suaminya. Kota itu bercahaya dengan kemuliaan Elohim, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi maut, tidak ada perkabungan, ratap tangis, atau duka cita. Inilah gambaran kehidupan yang sempurna, tanpa penderitaan, tanpa dosa, tanpa perpisahan. Bayangkan, saudara, setiap hari kita melihat wajah Yesus, Juru Selamat yang menebus kita. Kita menyembah Dia bersama malaikat dan semua orang kudus sepanjang masa. Tidak ada lagi keterbatasan tubuh yang sakit, tidak ada lagi rasa lelah, hanya sukacita yang murni dan kekal. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Elohim untuk mereka yang mengasihi Dia. Artinya, kehidupan sorga melampaui semua imajinasi kita. Seindah apapun gambaran yang kita buat, kenyataannya jauh lebih mulia. Namun, sorga bukan hanya sekadar tempat, melainkan keadaan bersama Elohim untuk selamanya. Itulah yang membuat sorga benar-benar sorga, karena kita tinggal bersama Sang Pencipta, Sang Penebus, dan Roh Kudus yang penuh kasih. Kehidupan kita akan dipenuhi penyembahan, pelayanan, dan persekutuan yang sempurna. Banyak orang bertanya, apakah kita akan mengenal satu sama lain di sorga? Alkitab memberi indikasi bahwa kita akan tetap mengenali identitas kita. Dalam peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, murid-murid dapat mengenali Musa dan Elia, walaupun mereka hidup berabad-abad sebelumnya. Itu memberi kita pengharapan bahwa di sorga kita akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasihi yang juga percaya kepada Kristus. Betapa indah, tidak ada lagi perpisahan. Tetapi, saudara, kabar sorga ini juga menjadi panggilan serius. Wahyu 21 ayat 27 berkata, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Artinya, tidak semua orang otomatis masuk sorga. Hanya mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang diampuni dosanya, yang hidup setia dalam iman. Karena itu, kehidupan sorga bukan hanya penghiburan masa depan, melainkan motivasi hari ini. Jika kita tahu tujuan akhir kita adalah sorga, maka kita hidup dengan benar, menjaga kekudusan, mengasihi sesama,
dan setia melayani Tuhan. Kita tidak lagi mengejar hal-hal fana semata, tetapi menaruh fokus pada hal-hal kekal. Bayangkan saat terakhir kita di dunia, kita menutup mata dan membukanya di hadapan Yesus. Malaikat menyambut, pintu sorga terbuka, dan kita mendengar suara lembut, "Baik sekali, hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Matius 25 ayat 23. Itulah puncak sukacita orang percaya. Saudara-saudari, kehidupan sorga adalah pengharapan yang pasti, bukan sekadar kemungkinan. Kristus yang bangkit adalah jaminannya. Oleh sebab itu, mari kita terus berjalan dalam iman, teguh dalam pengharapan, dan berbuah dalam kasih. Sebab yang menanti kita bukan kehampaan, melainkan kemuliaan kekal bersama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.